Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Anissa Hamidi dengan NIM 2421014 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis mengenai desain antarmuka atau user interface pada aplikasi mobile banking, khususnya yang ditujukan bagi pengguna lanjut usia atau lansia. Studi ini tuh saya lakukan berdasarkan jurnal ilmiah terkait yang berjudul User Interface Analysis in Mobile Banking Application Using Design Thinking Method with User Segments for Elderly of Pekanbaru, yang mengkaji bagaimana lansia itu mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi mobile banking dan bagaimana pendekatan desain yang tepat dapat meningkatkan kenyamanan pengguna aplikasi tersebut. Ya, kita tahu bahwa sekarang itu hampir semua layanan perbankan itu mengarah ke arah digital ya, terutama itu mobile banking. Namun seringkali terlupakan adalah bahwa tidak semua pengguna itu memiliki kemampuan yang sama dengan memahami mengoperasikan aplikasi tersebut. Generasi muda mungkin lebih relatif cepat beradaptasi ya, tetapi bagi pengguna lansia itu ada beberapa keterbatasan, baik dari segi fisik maupun kognitif, seperti penurunan ketajaman penglihatan mereka, kemampuan memahami simbol visualis, dan pemrosesan informasi tertentu. Dan pemrosesan informasinya itu lebih lambat biasanya. Oleh karena itu dalam presentasi kali ini tuh saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, apa saja usability yang dialami lansia saat menggunakan aplikasi mobile banking. Yang kedua itu bagaimana metode design thinking itu digunakan untuk memahami pengguna dan memperbaiki UI aplikasi. Dan yang ketiga, bagaimana hasil UI tersebut itu diuji dengan menggunakan metode SUS hingga mendapatkan nilai usability sebesar 85. Dengan analisis ini saya berharap bisa memahami bahwa desain UI itu bukan hanya sekedar estetika, tapi harus mempertimbangkan juga aspek-aspek human centered dan bisa mengakomodasikan keberagaman kemampuan pengguna. Sekarang kita itu masuk ke bagian yang pertama, yaitu masalah usability yang ditemukan pada pengalaman pengguna oleh lansia. Dalam studi yang dilakukan, ada beberapa keluhan utama yang konsisten muncul pada responden lansia. Yang pertama itu terkait ukuran teks dan kontras visualnya. Banyak lansia itu mengalami kesulitan membaca teks yang terlalu kecil dan warna teksnya itu kurang kontras dengan latar belakang. Mereka membutuhkan teks yang ukurannya mungkin jauh lebih besar dan tampilan warna yang jelas agar bisa membaca informasi tanpa harus terlalu keras, bahkan menggunakan kacamata. Masalah kedua itu berkaitan dengan beban kognitif akibat terlalu banyak fitur. Pada halaman awal aplikasi kan sering kali terjadi tampilan yang banyak menu gitu, banyak ikon dan banyak informasi sekaligus, sehingga pengguna lansia itu merasa bingung menentukan tindakan apa yang sebaiknya mereka pilih ya. Biasanya hal ini itu menyebabkan proses penggunaan menjadi tidak fokus. Pengguna harus mencari-cari fitur yang dibutuhkan dan bisa tersesat oleh navigasinya. Selanjutnya, masalah ketiga itu adalah ikon yang tidak intuitif, terutama ikon abstrak yang tidak memiliki asosiasi langsung dengan konteks sehari-hari. Misalnya kan ikon top up atau pay letter mungkin mudah dimengerti oleh anak muda ya, tetapi bagi lansia mereka itu membutuhkan label teks yang jelas, bukan hanya gambar visual yang ambigu gitu. Dan yang terakhir itu adalah masalah alur penggunaan atau flow dari suatu tindakan ke tindakan yang berikutnya. Pada beberapa UI, urutan navigasi tidak mengikuti pola pikir lansia. Misalnya proses transfer uang, pilihan rekening, atau hingga konfirmasi gitu. Jika alurnya berbelit atau kayak seenggaknya terlalu cepat berubah, ini tuh bisa menyebabkan kesalahan input atau
keraguan dalam melakukan transaksi. Selanjutnya saya akan membahas mengapa hal tersebut itu akan menjadi hambatan. Sekarang kita bahas lebih fundamental ya, mengapa hal-hal itu tadi menjadi hambatan bagi lansia. Secara fisiologis, lansia itu mengalami perubahan pada sistem visual. Ketajaman penglihatan menurun, kontras warna menjadi lebih sulit dibedakan, dan sensitivitas retina berkurang. Lalu aspek kognitifnya, pemrosesan informasi itu melambat seiring bertambahnya usia mereka. Ini berarti tampilan yang penuh icon dan teks kecil itu membutuhkan lansia usaha mental yang lebih tinggi lah istilahnya untuk dimengerti. Kita tidak bisa memperlakukan desain aplikasi bagi lansia seolah sama seperti anak muda ya. Pendekatan ini membutuhkan kayak empati, memahami keterbatasan pengguna, bukan sekedar memaksakan mereka beradaptasi dengan teknologi. Bagian berikutnya ini adalah bagaimana metode design thinking diterapkan dalam studi ini. Design thinking itu memiliki 5 tahapan. Yang pertama empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pada tahap empathize, peneliti benar-benar melibatkan pengguna lansia dalam proses eksplorasi kebutuhan. Mereka melakukan wawancara, melihat perilaku pengguna secara langsung, dan mencatat keluhan yang membingungkan itu bagaimana bisa muncul. Dari sini ditemukan kebutuhan-kebutuhan pengguna yang sering tidak disadari oleh pihak developer. Lalu tahap define, peneliti itu menyaring semua kebutuhan dan masalah tadi, kemudian menyusunnya menjadi daftar prioritas masalah yang harus diselesaikan. Misalnya ukuran font, penyederhanaan tampilan, dan konsistensi icon. Tahap ideatif adalah brainstorming solusi. Tim desain ini mulai mengembangkan ide-ide, apakah harus mengurangi jumlah tombol di layar utama, apakah menambah label teks di setiap icon, apakah menggunakan warna kontras yang terkesan lebih tinggi. Kemudian dibuatlah prototype, yaitu versi visualnya aplikasi yang belum final, tapi sudah bisa diuji coba istilahnya. Setelah itu masuk ke tahap tes, yang dimana ini prototipe yang benar-benar digunakan oleh lansia sebagai responden. Dari interaksi tersebut diperoleh feedback langsung, apakah mudah digunakan, apakah masih membingungkan, dan apa yang harus diperbaiki lagi. Pendekatan ini lebih manusiawi karena pengguna bukan hanya objek, tapi bagaimana integral dari proses desain. Selanjutnya kita akan bahas hasil dari proses desain ini. Tampilan aplikasi yang telah diperbaiki memiliki beberapa peningkatan penting. Yang pertama itu ukuran teksnya itu lebih besar dan nyaman dibaca. Yang kedua, tombolnya itu lebih lebar dan mudah ditekan. Yang ketiga, memiliki label teks, tidak hanya dengan simbol visual. Yang keempat, tata letak itu lebih sederhana, hanya menampilkan fitur yang sering digunakan oleh lansia. Lalu dilakukan pengujian usability menggunakan metode sistem usability scale atau yang kita sebut tadi sebagai SUS, yaitu versi survei dengan kuesioner standar untuk menilai pengalaman pengguna. Hasilnya kan menunjukkan SUS sama dengan 85 yang dikategorikan sebagai grade A, yang artinya usability aplikasi sangat baik oleh pengguna, kemungkinan besar akan nyaman menggunakannya. Sebagai pembanding, versi awal UI hanya memperoleh nilai SUS itu hanya sebesar 10, yang menunjukkan bahwa desain sebelumnya itu benar-benar tidak ramah bagi lansia. Perbaikan desain ini terbukti efektif berdasarkan data dan bukan hanya dengan opini. Sebagai penutup dari hasil analisis yang kita bahas kali ini itu memberikan pembelajaran bahwa desain antar muka itu
harus inklusif dan mempertimbangkan berbagai kategori pengguna, termasuk lansia. Pendekatan design thinking terbukti memberikan kerangka kerja yang efektif dalam memahami kebutuhan pengguna, menghasilkan ide-ide solusi yang realistis, dan melakukan verifikasi melalui pengujian yang langsung. Dengan meningkatkan adopsi teknologi di kalangan lansia ini, aplikasi perbankan dan aplikasi digital lainnya perlu menerapkan desain yang lebih empatik dan dapat diakses oleh berbagai kelompok usia. Terima kasih atas presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.